Ini kalau begini sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke, sebentar. Sudah muncul ya Pak Ibu? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Ya, Sudah. menumbuhkan karakter pada anak. Iya, sudah ya Alhamdulillah. Sebentar. Ya Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah senang sekali ya hari ini saya bisa bertemu bertatap muka di ruangan Zoom meeting ini. Ya Alhamdulillah hari ini kita ya, bahagia bisa bertatap muka di Zoom ini dan saya diamanahi ya dari Akademi Trainer untuk bisa memberikan materi ya mengenai kiat ya menumbuhkan karakter pada anak sesuai dengan genetik. Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Marullah. Alhamdulillah. Dari mana Pak Marullah? Kalau boleh tahu? Dari KCP Ciledug, Ustaz, Bank DKI Syariah. Ciledug, Bank Mega Syariah. Masya Allah. Di daerah mana tuh Pak? Di Jawa mana Pak? Bagian mana Pak? Di daerah Tangerang. Tangerang. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Ya. Alhamdulillah. Pak Manullah. Ya ada Bu Mawadah. Bu Mawadah dari mana Bu Mawadah? Saya dari Sumatera Utara, Pak. Masya Dari Allah. Minangkabau Utara. Dari Sumatera Utara. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini bisa ini ya dapat manfaat dari kegiatan kita. Insya Allah. Ada Pak Fuad, boleh? Pak Fuad dari mana Pak Fuad? Dari Jakarta Selatan, Pak. Dari Fatmawati. Jakarta. Masya Allah dari Jakarta Selatan. Tahu informasi dari mana Pak? Bank DKI, Pak. Gimana Pak? Bank DKI, Bank DKI. Oh, tahu informasi dari sana ya? Alhamdulillah. Ada muda ini dari Padang Panjang ya muda. Ya, ini. Assalamualaikum. Insyaallah, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekan saya. Alhamdulillah. Ada Pak Angga. Pak Angga dari mana Pak Angga? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Ada Pak Riki. Pak Riki dari mana Pak Riki? Pak Riki, apakah terdengar suara saya? Iya Pak, Dari mana Pak Riki? dari Jakarta Timur Pak. Dari Jakarta Timur. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Pak ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ya kita pastikan hari ini kita sehat. Yang pertama adalah sehat pikiran kita. Tidak banyak sekali yang kita pikirkan, beban kita tidak begitu berat ya atau tidak stres kepala kita. Kira-kira Bapak Ibu semuanya hari ini sehat pikirannya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau sehat bilang sehat, sehat, sehat gitu coba. 1, 2, 3. Di open. Sehat, sehat, sehat. Mana suaranya ini? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ya ada 3+1 ya. Rumusnya 3+1. Yang kedua sehatnya adalah sehat fisik. Ya, matanya masih bisa melihat dengan terang, kemudian tubuhnya masih bisa bergerak dengan sempurna. Alhamdulillah tangannya, kakinya bisa bergerak dengan sempurna. Sehat ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Sehat, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga sehat hatinya. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan amarah. Kemudian Allah mudahkan di dalam beramal soleh, yaitu berarti hatinya sehat. Sehat ya insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Sehat. Yang +1-nya Bapak Ibu sekalian sehat kantongnya. Ini Dia, kalau kantong ini relatif ya, relatif. Kalau misalnya kita banyak, kalau kita mampu bersyukur ya kita akan bahagia. Tapi kalau banyak, kalau misalnya kita nggak bersyukur, biasanya juga berbahaya, bisa tidak bahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan nama saya Muhammad Barli. Saya konsultan genetika karakter yang membantu setiap orang ya di dalam ruang lingkup pendidikan ya 3 atau 3 sentra pendidikan
ya membantu setiap keluarga, membantu warga sekolah, dan juga membantu masyarakat pada umumnya dalam mengenali potensi besar di dalam diri mereka, sehingga mereka mengenali ataupun mengetahui bakatnya, mengetahui karakternya, dan dengan begitu mereka tahu hendak kemana ia melangkah dan akan bahagia hatinya karena dia berada pada fitrah genetiknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya di sini insya Allah Bapak Ibu sekalian dalam keadaan bahagia, ya insya Allah dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ada 3 kesepakatan dulu yang kita buat, ya kita atur, ya. Yang pertama adalah fokus dan konsentrasi, boleh? Fokus dan konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita tidak fokus, ya membuat pikiran kita kemudian buyar, pikiran kita tidak pada materi hari ini, maka coba kita singkirkan terlebih dahulu. Coba kepalanya ya tegak, kemudian tangannya 2 gini, fokus dan konsentrasi. Coba Abu, Pak, fokus dan konsentrasi. Baik, boleh di open kamera kalau masalah memungkinkan. Ya. Kalau tidak ada pekerjaan mungkin boleh off, tapi kalau misalnya memang tidak ada halangan ya tertentu yang membuat kita kemudian punya halangan untuk membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kemudian yang kedua adalah semangat dan bahagia. Ya, bahagia dulu ya. Kalau saya bilang apa kabar, maka jawabnya alhamdulillah, semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia. Coba 1, 2, 3, apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia. Oke, sekarang dengan gerakan coba. Ada suatu kata motivasi yang luar biasa yang mengatakan begini, our emotion is created by our motion. Bahwasanya emosi kita itu akan tercipta dengan gerakan kita. Jadi kalau saya bilang apa kabar, maka jawabnya sama seperti tadi, kita kumpulkan semangat kita kumpulkan kebahagiaan kita hari ini, alhamdulillah, gitu. Kemudian diletakkan di dada gini, semakin sehat, semakin bahagia dilepaskan. Coba, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia. Ya ini kalau salah ada Bu Rini juga ya, baru gabung ya, sepertinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum kita memulai, ya sebaiknya kita berniat terlebih dahulu. Ya, letakkan tangannya ini, ya tangan kita diletakkan ke dada kita masing-masing. Ya begini, dada kita masing-masing. Ya coba kita berbicara dengan suara yang lirih saja, pelan saja, atau boleh dalam hati. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam ruangan Zoom meeting yang insya Allah mulia ini. Ya Allah, ingin belajar bersama-sama, ingin menuntut ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi, dan mudah-mudahan apa yang kami dapatkan nantinya insya Allah berkah, bukan saja untuk kami, tetapi juga untuk keluarga kami, dan insya Allah untuk orang-orang di sekitar kami. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang aktif berpartisipasi dan bertanya, diskusi dan lain sebagainya, saya punya buku, ada 2 buah buku genetika karakter, ya 2 buah buku genetika karakter yang insya Allah nanti bagi yang beruntung yang aktif dan bisa berdiskusi, kemudian nanti aktif ya di dalam komentar misalnya dan lain sebagainya, yang insya Allah nanti coba saya pantau, insya Allah nanti yang beruntung mendapatkan buku genetika karakter, dan mungkin juga bonus yang lain jika memungkinkan, insya Allah ya, mudah-mudahan. Siap ya Bapak Ibu sekalian ya? Siap ya? Mana nih suaranya? Ayo, siap. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita mulai dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani." Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrahnya masing-masing. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
Jadi setiap anak kita ya ataupun anak-anak didik kita itu punya bakatnya masing-masing, punya kecenderungannya masing-masing, ya, punya sifat dan karakternya masing-masing, ya, punya pembawaannya masing-masing. Nah, kemudian siapa yang menjadikan ia berubah, ya? Siapa yang melakukan perubahan itu, ya? Kemudian, ya, lingkunganlah yang memberikan porsi besar di dalam perubahan karakter anak-anak. Sebagaimana hadits ini, ya, anak itu yang kemudian menjadi Yahudi, mengikuti aturan tatanan hidup agama Yahudi karena orang tuanya beragama Yahudi. Maupun begitu juga Nasrani dan juga Majusi. Baik. Kemudian, ya, anak-anak bagikan kertas putih. Ayah dan ibunya lah yang terutama mewarnai mereka. Sesungguhnya orang tua adalah penentu karakter anak. Kita lihat ya bahwasanya orang tua itu merupakan guru dan juga pendidik yang utama dan pertama. Dalam prinsip pendidikan Islam ya bahwasanya guru itu adalah madrasatul ula. Ya, guru adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Baik. Ya. Kita lanjut. Setiap makhluk hidup memiliki fitrah dan potensinya masing-masing. Ya. Kita kalau misalnya ambil analoginya di sini ya. Sebentar. Sementara Pak Ibu. Slide-nya terlihat ya, Bapak Ibu? Mohon komentarnya. Ya, terlihat Ustaz. Ya, cuman belum muncul. Oke. Ya, ini ada gajah, ya, gajah dengan potensi yang luar biasa, merupakan hewan yang besar, yang perkasa, ya, dan kita tidak menemukan mereka ataupun gajah-gajah ini di tempat sembarangan, kecuali di alam bebas dan juga di hutan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah burung elang. Burung elang ini hidup di udara. Kita tahu dia punya cakar yang luar biasa dan punya paruh yang tajam, yang bengkok dan juga tajam, dan siap untuk memangsa mangsanya itu merobek ya dengan menggunakan kekuatan paruh dan juga cakarnya. Hidupnya di mana Bapak Ibu? Di udara ya, berbeda dengan gajah.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat di sini ada ikan, ya. Bahwasanya ikan itu, ya kita tahu potensi genetik ikan adalah berenang, ya, dan dia tentu tidak sama dengan burung elang yang bisa terbang seperti itu. Kemudian ada monyet, ya, monyet dengan potensi di dalam dirinya adalah memanjat, ya, hebat di dalam memanjat. Nah, dan dia tidak seperti ikan yang hebat di dalam berenang. Dan kemudian selanjutnya adalah ada ayam, di mana ayam kita bisa dapati ya dimanapun, ketika kita misalnya di luar ruangan, mungkin di luar rumah orang, ya, kemudian di perkampungan atau bukan di perkotaan, mungkin di dalam rumahnya kita bisa menemukan ayam. Dan itu berbeda dengan monyet, di mana monyet yang tidak boleh kita makan, tetapi kalau masalah ayam dari dagingnya kemudian bulunya bisa dimanfaatkan, dan juga kemudian telurnya itu bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kira-kira dari 5 hewan ini, kalau saya boleh tanya, ya boleh bantu di kolom chat, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih apa, Ustaz? Yang lebih hebat di antara 5 ini mana? Yang paling keren, ya, yang paling hebat. Ya. Kira-kira hewan apa gitu ya menurut Bapak Ibu? Hebat sesuai tempatnya masing-masing. Hebat Sesuai dengan tempatnya. tempatnya masing-masing. Mudah itu ya. Iya. Yang lain Bapak Ibu boleh di chat juga boleh. Ya. Mana yang lebih hebat? Elang ya, Pak Angga elang. Dan Pak Fuad juga elang. Paling hebat elang. Oke. Pak Angga kira-kira boleh open mic. Itu kenapa alasan Pak Angga itu elang lebih hebat? Nah, kita tanya dulu boleh? Karena kalau elang menurut saya, Ya. dia bisa mewakili gajah. Gajah memang tidak tinggal di semua tempat, hanya tinggal di beberapa tempat. Sedangkan Ya. elang dia bisa memposisikan tempatnya gajah karena dia kan bisa terbang. Bisa terbang. Sedangkan ikan itu memang di dalam air. Memang Oke. kalau kita tahu semua hewan itu intinya bisa berenang tapi tidak semaksimal pada Ya. potensinya masing-masing. Baik. Sedangkan kalau kera, dia itu pandai memanjat. Sedangkan kita tahu burung itu hinggap di pohon yang bisa tinggi. Sedangkan hewan biasanya, sedangkan elang itu tinggalnya di tempat yang lumayan tinggi ya, kayak tebing-tebing kayak gitu. Nah, kalau ayam, memang ayam ini sering kita lihat. Tapi kalau menurut saya, elang ini bisa kita lihat memang di beberapa waktu yang nggak sesuai dengan ayam ya, tapi dia bisa mewakili juga sih kalau menurut saya. Tapi memang semua itu dengan potensinya masing-masing sih intinya. Tapi kalau dipilih mana yang lebih hebat ya elang sih kalau menurut saya. Elang ya. Jadi bisa mewakili yang lain gitu ya. Iya. Menurut saya. Luar biasa Bang. Pak Angga, makasih banyak atas komentarnya. Masya Allah. Ya, ini juga ada respon dari muda. Mereka hebat sesuai tempat dan habitatnya masing-masing. Monyet hebat di pohon, ikan di air, elang hebat terbang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita coba merangkum ya sedikit dari apa yang kita sampaikan ini. Bahwasanya kita sah-sah saja ketika ada yang mengatakan dan juga memberikan opini ya, bahwasanya elang itu lebih hebat, kemudian ikan itu lebih hebat, kemudian gajah itu lebih hebat dengan opini kita masing-masing, dengan pandangan kita masing-masing. Tapi yang ingin kami garis bawahi adalah bahwasanya mereka semuanya punya potensi mereka masing-masing dan mereka hebat di dalam habitat mereka masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan kita. Kita manusia yaitu punya bakatnya masing-masing, punya karakter genetiknya masing-masing.
ya sehingga ketika kita tahu ya karakter genetik kita tahu bakat kita, dan kemudian kita mencari lingkungan yang sesuai dengan kita, insya Allah maka hidup kita akan bahagia. Jadi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, saya ditelepon ya oleh seseorang yang sudah pernah berbicara dengan saya, ya dia kemudian juga ada WA, bahwasanya dia bilang bahwasanya keluarganya mau tes bakat begitu ya. Kemudian saya janji ya waktu itu, ingat saya hari Jumat pada Jumat. Jadi janji saya jam 2, tetapi karena memang saya ada wawancara agak lama dengan Sakti, kemudian agak lama bertemunya, akhirnya saya baru bisa bertemu dengan beliau itu di jam 2:30 lewat sedikit. Nah, kemudian ada 7 orang di sana. Ya, ada 2 orang tua yang saya tes bakatnya, kemudian juga ada anaknya, ada menantunya, ada juga cucunya. Ya, mulai dari siang ya saya tes, kemudian sampai sore saya tes, dan kemudian ketika asar ya pada asar itu saya coba jelaskan hasil tesnya. Kemudian pada maghrib ya saya rehat sejenak karena ditawarin makan waktu itu, dan pada isya kemudian setelah sholat ya maghrib itu ada jeda-jedanya sholat untuk kami sholat dulu, kemudian pada isya saya lanjut lagi. Dan ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, setelah saya tes bakat ada satu anak yang kemudian dia sudah bekerja dan uniknya si anak ini atau si anak dari bapak yang tes bakat itu dia itu kalau sakit itu lama, bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 15 hari ya. Kemudian saya coba tes bakat ya, ternyata setelah dilihat kenapa dia kenapa dia sakit ya, karena lingkungannya tidak sesuai dengan bakat ataupun karakter genetiknya. Ya, saya tanya sama dia, Bapak kerjanya di mana? Kerjanya di bagian pencatatan komputer ya. Jadi sering berhubungan dengan benda mati. Ya. Sementara setelah tes bakatnya, Bapak ini punya kecenderungan orientasinya pada orang. Jadi orang yang bahagia, ya kalau misalnya dia itu bisa berdiskusi dengan banyak orang, bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang suka menyampaikan ide dan pendapatnya. Jadi bisa sakit ya. Kenapa bisa sakit? Karena tidak sesuai dengan karakternya. Begitu juga dengan hewan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh analogikan, bahwasanya hewan ini kalau misalnya lingkungannya itu tidak tepat kita berikan, dia maka akan mati. Contoh, ya, kalau saja ikan ini kita letakkan di atas meja, kita letakkan di atas pasir gitu, maka dia akan mati ya. Kalau misalnya ayam ini kita letakkan, kita tantang, yuk ayam masuk ke dalam kolam gitu kan, agak 10-15 menit juga aja, nggak masalah ya. Akhirnya dia ngapain? Akhirnya dia akan wafat ya, akan mati. Jadi pentingnya bahwasanya ketika kita mengenali fitrah anak-anak kita, mengenali potensi anak-anak kita, maka insya Allah itu akan kita tahu ya lingkungannya yang sesuai dengannya. Ya. Yang ini yang hidup kamera, yang hidup mic-nya boleh tolong diapakan? Tolong di off-kan. Tolong dimatikan mic-nya Pak Fuad. Tolong Pak sama Fuad. Iya, tolong dimatikan Pak Fuad. Oke. Makasih Pak Fuad ini. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut.
Oke, definisi karakter. Ya. Definisi karakter ya kita bisa lihat di sini bahwasanya definisi karakter adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter adalah nilai-nilai unik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Jadi kalau kita berbicara mengenai karakter, itu kita sedang berbicara mengenai sifat-sifat di dalam diri, kemudian budi pekerti seseorang, sehingga kita bisa melihat ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan karakter ini adalah nilai-nilai unik yang terpatri di dalam dirinya dan juga terwujudkan dalam perilaku. Mungkin kita ya sering melihat orang-orang tersenyum, ya biasanya orang-orang tersenyum itu ya apakah sebelum tersenyum dia mempertimbangkan dulu, atau biasanya kalau orang sudah tersenyum dia secara otomatis saja tersenyum, Bapak Ibu sekalian? Kadang dilihat dulu apa yang sedang dibicarakannya, baru dia tersenyum. Baru tersenyum ya. Tapi kalau misalnya dia bertemu begini, Pak Angga tadi ya? Ya, Pak. Iya. Kalau dia bertemu dengan orang yang dia kenal, gitu, Pak. Kira-kira dia ada mempertimbangkan, memikirkan sesuatu hal enggak sehingga dia itu harus tersenyum dengan orang yang dia kenal? Apakah otomatis saja dia tersenyum gitu? Kalau kenal otomatis tersenyum. Otomatis tersenyum ya. Nah, itu berarti karakternya sudah bagus. Karakternya sudah kuat. Dia terpatri dalam diri dia, ya, dia murah senyum, kemudian ketika dia bertemu dengan orang yang dikenal, terwujudkan, terejawantahkan dalam perilaku. Ya, ketika misalnya kalau misalnya kita muslim, misalnya ada azan gitu, hayya 'alas shalah gitu, udah terpikir ya, udah terpikir oh kita mau sholat gitu ya. Ada anak yang kemudian dinasihati oleh gurunya karena dia punya karakter yang bagus, akhirnya dia menundukkan pandangannya karena malu dinasihati. Itu berarti karakternya sudah bagus, otomatis begitu ya. Ya. Oke. Baik, kemudian genetik. Genetik itu adalah ya bakat ataupun potensi yang dapat diukur secara biologis yang didasari oleh faktor bawaan lahir yang sudah built-in di dalam setiap insan, sehingga merupakan fitrah alamiah yang cenderung tidak berubah dari lahir hingga kita meninggal dunia. Kita kan tadi cerita bagaimana menumbuhkan karakter anak dan sesuai dengan genetik ya. Nanti kita akan sampaikan kiat-kiatnya. Ini kita sampaikan dulu definisinya, bahwasanya genetik itu adalah potensi di dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dalam siapapun ya, dan merupakan fitrah alamiah di dalam dirinya, kecenderungannya, pembawaannya yang tidak berubah dari lahir hingga dia meninggal dunia. Kalau kita punya rumusnya bahwasanya itu karakter itu ada yang genetik, ada yang fenotip. Kalau karakter genetik itu ya 20% potensinya di dalam mempengaruhi kepribadian seseorang, 80%-nya adalah lingkungan. Namun begitu, walaupun 20% kecil persentasenya pada genetiknya, tetapi dia law of the vital few, artinya kecil tetapi bisa berdampak besar bagi karakter seseorang ataupun karakter anak-anak kita. Nah, kemudian ya di dalam surah Al-Isra ya disebutkan ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi dalam salah satu tafsir disebutkan bahwasanya berbuat menurut keadaannya masing-masing itu adalah berbuat menurut fitrahnya masing-masing, berbuat menurut bakatnya masing-masing, berbuat menurut pembawaannya masing-masing. Ya, maka kata Allah, Tuhanmu ya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang lebih benar
jalannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 84. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita coba melihat ya, di sini ada pemetaan sesuai dengan fitrah genetik. Ya, ada limbik kiri, sensing, kemudian ada neokortek kiri, thinking, kemudian ada neokortek kanan, dan kemudian intuiting ya, ada yang limbik kanan, feeling, kemudian ada yang midbrain ataupun insting, di mana anak-anak sensing itu adalah anak-anak yang memori dan aktif, anak-anak yang daya tangkapnya bagus ya, mudah mengingat secara detail, kemudian aktif, suka bergerak ke sana kemari. Nah, Bapak Ibu mungkin ada ya dari Bapak Ibu yang punya anaknya seperti ini aktif, kemudian punya daya tangkap yang baik. Dan kemudian thinking, ya, thinking itu logika analisis, ya. Anak-anak yang kritis, suka bertanya, nah, suka menganalisa sesuatu, suka berpikir, nah, dan dia punya daya ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, kemudian intuiting, kita lihat ya, fitrah anak-anak intuiting itu bagaimana sih? Nah, anak-anak intuiting itu kreatif dan inovatif, ya, suka berkreasi, suka memikirkan hal-hal ke depan ataupun orientasinya masa depan, ya, suka inovasi, suka alternatif, ya, hidupnya biasanya tidak suka monoton. Nah, kemudian ada feeling, komunikatif dan peka, anak-anak yang suka berkomunikasi, suka menyampaikan ide dan juga pendapatnya, dan anak-anak yang peka, dirinya peka ya terhadap dirinya dan juga peka terhadap orang lain. Nah, dan kira-kira mungkin ada ya anak-anak kita yang itu peka. Kalau misalnya lihat ada orang sakit itu dia cepat merasa aduh sakit, saya kasihan saya gitu ya, peka terhadap orang lain. Dan kemudian serba bisa dan bahagia, ini orang insting, anak-anak yang serba bisa, multi talenta, dan anak-anak yang refleks otomatis, biasanya dia cepat sekali geraknya, suka beradaptasi ya, di lingkungan yang berbeda-beda, dan anak yang dia itu akan bahagia kalau dia bisa berkontribusi atau bantu orang lain. Mungkin di antara 5 ini anak-anak kita ada yang sensing, ada yang thinking, ada yang intuiting, ada yang feeling, ataupun ada yang insting. Ya, nanti kita akan lebih jauh nanti akan bahas. Gimana Bu? Feeling. Feeling ya. Dengan Bapak siapa nih? Sebentar. Mudah feeling. Halo? Mudah feeling. Mudah. Oke, mudah feeling ya. Mudah sudah tes bakat feeling extrovert. Bapak Ibu mungkin nanti insya Allah yang lainnya mungkin ada yang sudah mengenali tes bakatnya, atau mungkin insya Allah dalam proses bisa mengenali lebih jelas fitrah dan juga bakatnya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sampai 10.22 ya, kami diberi batas waktu, insya Allah nanti kita akan bisa diskusi lebih panjang insya Allah. Baik, ini tidak masalah Bapak Ibu sekalian, silahkan dicatat, nanti barang siapa yang beruntung mungkin ada pertanyaan yang saya sampaikan, kalau ada clue-clue yang mungkin nanti kami pertanyakan, kalau bisa insya Allah akan mendapatkan buku ya, genetika karakter. Baik, 3 kiat menumbuhkan karakter pada anak sesuai genetik. Ya, sesuai genetik, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakatnya yang sebagaimana tadi sudah disampaikan. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saya boleh bertanya ya, boleh dibantu di kolom chat. Ya. Ini skala menumbuhkan karakter pada anak. Ya, di mana angka 1 kita belum mahir di dalam menumbuhkan karakter pada anak, dan 10 kita sudah hebat, sudah keren, sudah pintar ya di dalam menumbuhkan karakter pada anak-anak. Kira-kira kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu berada di skala berapa di dalam menumbuhkan karakter pada anak-anak? Kecuali ini terutama nih, mohon maaf, yang sudah punya anak, atau kalau belum punya anak mungkin dia punya murid ya, punya anak didik begitu. Boleh di chat skala menumbuhkan karakter pada anak. Kira-kira kita punya skill kemampuan di skala berapa ya? Nah, kita lihat. Skala 7, Pak Riki, skala 7. Insyaallah. Mungkin di skala 6 lah. Pak Angga di skala 8 ya Pak ya. Bu Mawada di skala 7. Oh, udah hebat Bapak Ibu ya. Insyaallah. Ya. Muda tadi di skala berapa Muda?
Saya kan punya anak-anak murid Oke. di TPA. Nah, Mm-mm. itu insya Allah di skala 6 atau 7 lah. Ya. Skala 6 atau 7 ya. Beda-beda sekali. Skala Kita 6 atau berubah sifat mereka. gimana? Skala 6 atau Anak itu mut-mutan dalam belajar gitu kan. Jadi mungkin dalam skala 6 atau 7 lah. Selalu ganti-ganti metode untuk mengajar mereka. baik. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah hampir sempurna ya di dalam menemukan karakter pada anak. Baik, untuk bisa menambah pengetahuan kita dan juga wawasan kita, tentunya kita coba lihat ya materinya. Bagaimana sih menumbuhkan karakter pada anak? Oke. Menemukan karakter pada anak. Oke, sudah terlihat ya, ada rumusannya yaitu LCR atau LCR ya, boleh kita singkat. Yang pertama adalah love, ya cinta dan kasih sayang. Kan 3 tadi ya, Bapak-Ibu sekalian, 3 ini. Yang pertama love, kemudian yang kedua adalah communication, komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kemudian ada yang ketiga adalah role model. Role model berarti panutan ya, keteladanan. Dan karena memang waktu yang terbatas, Bapak Ibu izinkan saya ya hari ini untuk fokus kepada yang kiat nomor 1 yaitu love ataupun cinta dan kasih sayang. Insya Allah di suatu waktu yang lain insya Allah kita akan membahas, mudah-mudahan bisa ada waktu yang tepat insya Allah untuk communication-nya dan juga role modelnya. Yang pertama adalah love, cinta dan kasih sayang. Dan kita harus ketahui bersama bahwasanya ya ibarat sebuah bangunan yang memiliki fondasi, tiang beserta atap. Fondasinya adalah cinta. Fondasi di bawahnya adalah cinta. Kemudian tiangnya itu adalah komunikasi. Dan atapnya adalah keteladanan. Kita berbicara mengenai love. Ya. Temukan karakter baik pada anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium cucunya Al Hasan bin Ali di dekat Al Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Ya, Al Aqra kemudian mengatakan, sungguh aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium salah seorang pun dari mereka. Rasulullah bilang apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi, dirahmati oleh Allah, tidak akan disayangi oleh orang-orang sekitarnya. Jadi penting sekali love, cinta dan kasih sayang. Ketika kita bisa memberikan cinta dan kasih sayang, insya Allah kita pun akan disayangi. Insya Allah semuanya sepakat. Dan kemudian memenuhi fitrah genetik anak adalah bukti cinta dan kasih sayang orang tua. Jadi bukti cinta kita kepada anak-anak kita apa? Artinya kita tidak memaksakan kehendak kepada anak terhadap sesuatu potensi yang dia itu tidak memilikinya, atau pembawaannya itu tidak berbeda dibandingkan apa yang kita perintahkan, ya, atau bakatnya itu berbeda, kemudian kita memaksakan anak-anak kita terhadap bakat-bakat tertentu yang tidak ada pada anak kita, ya, sehingga ketika kita bisa memenuhi fitrah genetik dan bakat mereka, ya, ini adalah bukti cinta dan kasih sayang kita sebagai orang tua. Baik, di sini mencintai anak sesuai genetik ada 5 bagian, ya, ada sensing, ada thinking, ada insting, ada intuiting, ada feeling, ya. Kita lihat di sini. Ya, baik. Apa pesan kita untuk orang tua kepada anak sensing? Ya, kalau untuk anak sensing, nah begini pendekatannya. Mohon diperhatikan ya, biar kita sama-sama bisa mengenali anak kita. Kalau anak-anak kita punya bakat genetik, punya fitrah genetiknya sensing, maka kita sebagai orang tua bisa melakukan pendekatan dengan mendampingi mereka dengan memberikan contoh dan praktik karakter yang baik. Sesekali berikanlah hadiah dan hadirkan fasilitas yang dibutuhkannya. Karena anak-anak sensing, ya anak-anak yang sensing ya, panca indera, jadi mereka membutuhkan kepastian,
Mereka membutuhkan sesuatu yang hadir, nampak, ya, tangible, sesuatu yang nyata hadir di depan mereka. Ini anak-anak sensing. Adapun anak thinking, apa pesan orang tua kepada anak-anak yang thinking? Diberikan rekognisi, pengakuan dari orang-orang di sekelilingnya. Layani kebutuhan mereka, hadirkan media informasi dan memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk berkarakter baik. Perhatikan ya, karena anak thinking itu adalah analisa logika. Jadi penting sekali kita untuk bisa memberikan media informasi kepadanya, memberikan sumber literasi kepadanya. Ya, dia ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga kita harus banyak memberikan kesempatan kepada anak kita jika bakatnya itu ataupun fitrahnya itu thinking. Kemudian anak intuiting, apa sih pesan yang kita bisa lakukan untuk anak intuiting kalau kita sebagai orang tua? Maka berikan ruang untuk mendesain impiannya, luangkan waktu bersamanya, fasilitasi minatnya untuk berkreasi melalui media eksplorasi. Hargai apapun rencana mereka untuk berkarakter baik, karena anak intuiting kreativitasnya luar biasa. Suka berpikir masa depan, mereka suka bermimpi, sehingga kita harus memberikan ruang kepadanya untuk bisa mendesain impiannya. Kemudian fasilitasi minatnya, karena mereka suka berkreasi, suka berinovasi, sehingga butuh media eksplorasi ya untuk bisa mereka menaikkan atau mengembangkan karakter baiknya. Baik, kemudian untuk anak feeling. Untuk anak feeling, pesan kita untuk orang tua, apa yang harus dilakukan untuk pendekatannya? Ya, ini menempelkan sentuhan emosi positif kepada anak. Jadilah teman bagi mereka, cintai mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, lalu pujilah mereka setiap melakukan karakter yang baik. Ya, karena anak feeling itu kan komunikatif dan juga peka, sehingga dia harus ada sentuhan emosi ya kepadanya, mungkin dengan pujian, mungkin dengan pelukan ya. Kemudian jadilah teman bagi mereka, karena mereka sangat senang sekali ada teman curhat, teman diskusi. Nah, terakhir adalah mencintai anak insting. Bimbinglah anak dengan sentuhan fisik yang positif dalam suasana yang kondusif tanpa adanya tekanan. Mintalah kontribusi mereka dan selalu libatkan mereka dalam usaha berkarakter baik. Anak-anak insting adalah anak-anak yang suka sekali berkontribusi, suka sekali membantu orang lain, tapi anak-anak yang bahagia hatinya, tidak suka ditekan. Ya, baginya segala sesuatunya itu generalis, orangnya generalis. Ya, bisa menangkap hikmah-hikmah yang ada di sekitarnya, sehingga dia bisa merangkai permasalahan-permasalahan baik yang terjadi pada anak sensing, ada thinking dan intuiting, dan juga anak feeling, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada penghujung slide-nya, ya. Bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan di atas potensi genetiknya masing-masing. Maka sebagai orang tua, yuk tumbuhkan karakter baik pada anak sesuai dengan potensi genetik mereka. Dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang, sehingga kebutuhan fitrahnya terpenuhi. Ya. Sehingga kebutuhan fitrahnya terpenuhi. Ya Bapak Ibu sekalian, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, saya sudahi ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, begitu materi mengenai kiat menumbuhkan karakter pada anak sesuai genetik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelum kita tadi, saya dapat informasi bahwasanya kita akan kembali di main room di Zoom yang utama itu pukul 10 lewat 22. Ini sudah pukul 10 lewat 22. 23 ya kalau di sini ya. Baik, boleh silakan.
kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai kiat menumbuhkan karakter sesuai genetik. Pak Barli, saya mau nanya boleh? Boleh. Ya, Pak Barli, kebetulan anak saya ini sudah pernah di tes bakat dan potensinya ya Iya. di sekolahnya dia. Ini kalau saya lihat dari catatannya, Iya. dia ini presentasinya dari sisi informasi lebih besar ke intuiting dan Lebih besar untuk ke intuitif. betul, dan untuk cara memperoleh energinya ini lebih besar ke ekstrovert ya. Dan Lebih besar ke extrovert. Oke. ya, betul, dan kalau saya lihat hasil dari tesnya ini dia lebih ke bidang studinya itu majors atau IPA ya. IPA. Oke, sains ya, Pak ya, Pak Angga. Maksud saya, apakah dari usia dia yang seperti ini harus saya arahkan mulai dari dini ya? Maksudnya kan saya sebagai orang tua udah ada gambaran nih, dia minatnya kemana. Apakah saya sebagai orang tua itu harus dari sekarang nih untuk mempersiapkan masa depan dia nanti, atau ya udah jalanin aja dulu karena dia udah di tes potensi, jadi kita hanya sekedar tahu, tapi karena dia masih panjang perjalanan, jadi kita membebaskan dia dulu. Baiknya seperti apa ya Pak Barli? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Angga. Itu umurnya berapa Pak Angga? 5 tahun. Umur 5 tahun, iya. Kalau umur 5 tahun, karena dia suka sains, itu sudah bisa distimulus ya Pak ya. Bisa stimulus dengan hal-hal yang berhubungan dengan sains. Misalnya seperti buku-buku yang kita bisa hadirkan, buku-buku tentang sains, kemudian tontonan tentang sains. Tetapi yang paling utama sekali adalah ketika kita bisa membangun karakter mereka terlebih dahulu. Artinya membangun sikap karakter mereka, kemudian tuntunan-tuntunan yang kita pegang ataupun prinsip-prinsip kita pegang ya. Kalau misalnya kita sebagai muslim, tentu prinsip-prinsip yang kita pegang itu adalah prinsip Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya dia beragama, ini mohon maaf Pak Angga muslim? Muslim Pak. Muslim ya. Kalau misalnya yang lain, misalnya dia itu beragama lain, tentu mereka berpegang pada prinsipnya masing-masing. Jadi artinya sudah bisa diarahkan, tapi memang tidak dipaksakan harus dileskan begitu Pak. Jadi tidak harus dipaksakan ya. Jadi distimulus saja dengan bahan bacaan, kemudian dengan tontonan ya, dengan kita bertanya gitu ya, kita bertanya kepada anak kita tentang saya itu, menurut kakak gimana, menurut abang gimana, begitu ya. Begitu sih Pak. Ya, siap. Boleh nanya sekali lagi nggak Pak? Boleh Pak. Jadi gini Pak, memang anak zaman sekarang ini kan tidak terlepas dari gadget ya. Jadi mereka memang ada dari sisi belajarnya juga. Mungkin dia lebih cepat nanggap mungkin ya dengan menggunakan gadget itu. Nah, maksud saya, apakah penggunaan gadget pada anak usia seumuran anak saya ini untuk dari cara belajar tentang potensi dia itu, apakah lebih efektif atau gimana ya Pak? Karena memang ketika zamannya saya kan memang tidak ada seperti ini ya. Jadi memang murni dari sekolah lah gitu kan. Yeah. Nah, ini gimana ya Pak? Maksudnya ada masukan dapat dari secara pendidikan di sekolah maupun dari gadgetnya yang misalkan dia lebih cepat nangkep nih di gadget karena lebih asik gitu cara penyampaiannya gitu Pak. Baik, Pak Aga, terima kasih. Jadi ya pada prinsipnya memang stimulus itu bisa datang dari mana saja ya. Bisa datang dari mana saja, termasuk juga dari gadget ya. Namun memang yang harus diperhatikan adalah durasi di dalam pemberian gadget itu. Ya, sehingga durasinya mungkin kalau anak segitu mungkin bisa setengah jam sampai 1 jam Pak. Dia belajar ya tentang gadget, tapi di waktu yang lain kemudian dia bisa belajar dari teks, bisa belajar dari buku, bisa belajar dari kita sendiri selaku orang tuanya, kemudian kita bisa belajarkan literasi ya, misalnya nulis angka ya, kemudian nulis huruf-huruf seperti itu. Jadi artinya itu juga sebagai stimulus, bisa sebagai stimulus ya, sebagai dorongan juga untuk pendidikan anak-anak, tetapi harus ditentukan durasinya harus tepat, kemudian pada waktu yang tepat. Jadi artinya tidak mesti harus dikasih setiap hari, tapi bisa saja misalnya dalam 3 hari misalnya sekali dia lihat itu, atau bahkan mungkin seminggu sekali. Bahkan anak saya yang umur 6,5 tahun itu saya kasih waktunya untuk lihat gadget itu hanya 1 kali saja di hari Ahad ataupun di hari Minggu. Jadi supaya mereka itu tidak kecanduan gadget, karena kan kita banyak melihat anak-anak yang takut kita kecanduan gadget, kemudian akhirnya bukan dia malah pintar ya, tetapi malah
kondisinya psikologisnya terganggu. Begitu kira-kira Pak. Jadi tidak masalah digunakan saja mungkin gadgetnya, tapi memang durasinya tidak terlalu lama ya. Mungkin 1 jam cukup insya Allah. Ya, terima kasih Pak Berdi. Ya, sama. Baik Bapak Ibu sekalian, ya karena waktu yang sangat terbatas ini mohon izin ya, saya tadi sudah ada sinyal ya bahwasanya kita akan sebentar lagi akan kembali ke main room kita ya untuk masuk ke Zoom yang utama ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau bertanya satu lagi? Saya boleh, Pak. Boleh. Bu Mawada, silakan. Jadi saya pernah tes anak saya itu, tes Steven itu dia di intuiting introvert. Intuiting introvert. Ya. Baik. Jadi, saya agak kewalahan gitu kan. Ya. Karena dia memang satu dia tuh punya itu kayak fashion, terus kayak salon gitu-gitu. Iya. Nah, masalahnya kan kadang kita di kampung, saya kan tinggalnya di kampung nih Pak, kita nggak punya fasilitas-fasilitas untuk mendukung anak ke situ gitu kan. Nah, jadi saya bingung ini nyekolahin dia ke SMP nih kan, udah mau SMP tahun depan. Ya, SD ya Bu ya, Bu Moda SD mau ke SMP ya? Iya, kelas 6, jadi udah lagi puber nih ya, karena udah dewasa kan. Jadi mensiasatinya, sementara kalau kita lepas keluar kota, itu kan kita masih di usia dia itu kan kita masih butuh bimbingan ini dari orang tua, tapi sementara dia kalau untuk bakat dia itu dia nggak ada di kampung seperti itu, nggak bisa kita fasilitasi, nggak bisa difasilitasi itu, Pak. Jadi kira iya. Baik. Dan saya memang kalau saya sendiri kan saya juga nggak punya hobi di situ, jadi untuk saya pribadi juga nggak bisa membantu anak maksimal seperti itu Pak. Hobinya tadi mau bisa diperjelas Bu, yang suka salon ya tadi apa? Fashion, kemudian makeup, seperti makeup ya, kecantikan gitu kecantikan lah, Pak. Ya, baik. Sementara saya nggak di situ, jadi saya pun mengharap. Jadi ya HP kan, ya udahlah lihat HP aja dulu, belajar dari HP gitu. Harusnya kan ada yang bimbing, sementara di sini nggak ada fasilitas itu karena kita kan di kampung Pak, jauh di Medan. Baik. Kira-kira settingnya Pak. Iya, Bu Mawad, iya benar. Jadi baik, alhamdulillah saya sudah tangkap. Izin saya jawab ya Bu ya. Iya Pak. Iya, jadi untuk supaya kita ingin meningkatkan bakat anak-anak itu, kemudian mengembangkan bakat anak-anak itu, memang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang salah satunya adalah resources-nya ataupun sumber dayanya. Dalam hal ini adalah sumber daya itu berarti kesempatan-kesempatan untuk belajar kan. Sementara Ibu Moda bilang bahwasanya kesempatan-kesempatan untuk belajar karena memang tidak di lingkungan mungkin ke kampung, tidak di perkotaan, jadi sulit begitu ya. Jadi yang harus diperhatikan, karena memang itu juga merupakan salah satu indikator untuk pengembangan bakat anak, memang itu harus diusahakan. Tetapi tentu kita mengusahakannya sebagai orang tua adalah mengusahakan yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan keadaan kondisi kita. Misalnya Ibu memang tidak ketemu dengan misalnya ada sebuah kursus ya, misalnya makeup, fashion dan sebagainya, ya bisa saja misalnya caranya dengan menghadirkan orang-orang terdekat di situ yang mungkin mereka tahu dengan fashion itu. Ya, kita boleh cari tahu kan, kita boleh cari tahu ya mungkin di dalam kampung ini ada nih orang yang dulu pernah belajar makeup, fashion dan sebagainya. Yuk belajar sama ibu itu gitu. Itu belajar sama kakak itu. Gitu kan? Atau didatangi. Kalau misalnya apa kita didatangi, ya. Didatangi dengan orang yang mahir. Atau memang sekarang kan udah banyak kursus online ya Bu ya. Boleh Ibu cari kursus online yang fashion itu, coba dilihat durasinya, yang jelas dia dalam kondisi belajar, bukan dalam kondisi main gadget yang tidak terkontrol ya. Jadi dicari saja mungkin ada suatu lembaga, ada suatu kursus yang memang bisa memfasilitasi bakatnya anak Ibu yang fashion itu gitu ya, seperti itu ya, fashion ataupun makeup itu. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Jadi tidak usah memaksakan diri, tetapi mengambil sumber daya yang ada di situ, atau memang bisa mengikuti kelas online, apalagi sekarang sudah berbasis online semuanya ya. Baik Bapak Ibu, Bu Moda, terima kasih atas segala pertanyaan, dan juga tadi ada Pak Angga juga yang sudah bertanya. Ini saya sudah dapat sinyal 2 kali suruh balik ke main room ya.
Ya, sama-sama kita insya Allah ya, sebentar lagi akan kembali ke main room. Jadi boleh saya izin ya, saya akan berikan ini pas memang bertepatan. Saya lihat tadi Pak Angga ada juga bertanya, ada juga komentar, ya kemudian bertanya, kemudian juga aktif ya di dalam diskusi tadi. Maka izin saya ini saya akan berikan buku genetika karakter untuk Pak Angga 1. Ya, makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selamat juga kepada yang sudah berkomentar juga tadi, sudah bertanya juga ya. Yang nomor 2, Bu Mawadah. Ya, Bu Mawadah. Ya, ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Terima kasih Pak. Genetika karakter. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti kita ini ya Bu ya, nanti boleh di main room nanti bagaimana caranya, boleh atau boleh simpan nomor saya nanti di Japri Bu, Pak Angga dan juga Bu Mawadah 0853 untuk pengirimannya. Sebentar Pak, saya cari pulpen dulu. Jadi boleh Pak. Bu Mawadah boleh dicatat nomor saya supaya nanti bisa di Japri nanti untuk pengirimannya. Izin saya kirim melalui apa namanya, melalui paket insya Allah. Oke Pak. 0853 ya 6115 6115 9497.